Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Pemrograman Komputer 2023. Saya Aisyah Eka akan memaparkan modul 2 yaitu MATLAB dan implementasinya dalam bidang industri. Yang pertama ada tujuan modul 2 yaitu satu untuk mengenal dan menggunakan tools-tools pada software MATLAB, dua untuk memahami peran dan implementasi software MATLAB di bidang industri, tiga untuk mengaplikasikan software MATLAB dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Definisi dari MATLAB sendiri yaitu merupakan bahasa pemrograman level yang dikhususkan untuk kebutuhan komputasi teknis, visualisasi data, pengembangan algoritma, simulasi dan pemodelan, serta grafik-grafik perhitungan. Sejarah MATLAB. MATLAB atau Matrix Laboratory adalah bahasa pemrograman dan lingkungan komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. MATLAB pertama kali dirilis pada tahun 1984 oleh Cliff Moller, seorang ilmuwan komputer dan matematikawan. MATLAB awalnya hanya terdiri dari sejumlah kecil fungsi numerik yang ditulis dalam bahasa Fortran. Sistem pada MATLAB. MATLAB sendiri tersusun atas 5 bagian utama, yaitu Development Environment, MATLAB Mathematical Function Library, MATLAB Language, Graphic, dan MATLAB Application Program Interface. Ini merupakan tampilan dari MATLAB, yaitu ada menu bar, kotak editor, current directory, workspace, command history, dan juga command window. Nah, selanjutnya ada variabel, string, dan tipe data. Yang pertama ada variabel. Biasanya dimulai dengan huruf kapital maupun huruf kecil serta dapat diikuti oleh huruf, angka, underscore, dan tidak mengandung spasi. Contoh dari penulisan skrip variabel dapat dilihat pada contoh di bawah ini. Yang kedua ada string. String pada MATLAB dapat didefinisikan di antara tanda petik tunggal, serta memuat huruf, angka, simbol, dan spasi. Untuk contoh penulisannya juga dapat dilihat pada contoh di bawah ini. Lalu fungsi string ini memiliki beberapa fungsi di antaranya. Satu, fungsi DISP, yaitu untuk menampilkan string tanpa menampilkan nama variabelnya. Dua, fungsi num2str, untuk mengubah angka ke dalam format string. Yang ketiga ada fungsi input, yaitu untuk menginput atau memasukkan data. Dan yang keempat ada fungsi fprintf, yaitu untuk menampilkan output pada command window. Dan yang terakhir ada scalar atau nama lainnya itu data numerik. Yang ketiga ada tipe data. Tipe data yang digunakan pada MATLAB ini ada beberapa, di antaranya satu numeric arrays, dua karakter and string, tiga structure, empat cell arrays, lima table, dan enam data tipe conversion. Adapun macam operasi matriks yang sering digunakan pada MATLAB itu ada tiga, yaitu operasi relasional, operasi aritmatika, dan juga operasi logika. Lalu ada peran MATLAB. Yang pertama, MATLAB dalam berbagai disiplin ilmu itu ada dalam berbagai bidang, di antaranya matematika, statistika, finansial, biologi, teknik dan komputasi, serta komunikasi dan jaringan. Dan yang kedua, MATLAB dalam teknik industri itu sendiri digunakan untuk menyelesaikan masalah engineering, mengolah permasalahan aljabar linear, mengolah data riset, dan juga analisis numerik. Nah, kita masuk pada contoh studi kasus. Sweet Bakeries merupakan sebuah toko yang memproduksi donat dan cake. Untuk memproduksi sebuah donat diperlukan biaya bahannya sebesar 5.000. Untuk memproduksi sebuah cake diperlukan biaya bahannya sebesar 17.000, serta biaya tenaga kerja yang ditetapkan yaitu sebesar 3.000 untuk per produk yang dihasilkan. Sweet Bakeries menjual sebuah donat dengan harga 8.000 dan sebuah cake dengan harga 30.000. Toko tersebut ingin memproduksi 50 donat dan 40 cake, serta menetapkan pajak yaitu sebesar 10% dari penjualan kedua produk tersebut. Dengan menggunakan MATLAB, buatlah program yang dapat menampilkan rincian total biaya produksi, total pendapatan, laba kotor, serta laba bersih yang didapatkan dari kedua produk tersebut. Yang pertama-tama, kita buka dulu software MATLAB.
Nah, ini merupakan tampilan awal dari software yang akan kita gunakan. Seperti yang terlihat di dalam software MATLAB terdapat beberapa menu, di antaranya ada menu file, edit, debug, distribusi, desktop, window, dan juga ada help. Langsung saja kita mulai ke prakteknya. Jadi tahap awal yang harus dilakukan yaitu pilih menu file, lalu arahkan ke new dan geser ke M-file. Setelah kita memilih bagian M-file tadi, maka kita akan diarahkan ke kotak editor yang berfungsi untuk menuliskan coding yang nantinya akan kita buat. Nah, di baris pertama ini kita dapat ketikan clear dan juga CLC. Nah, clear dan CLC sendiri ini berfungsi untuk menghapus komen window. Lalu di baris selanjutnya, kita dapat masukkan komen untuk biaya produksi per produk. Nah, biaya produksi per produk ini ada biaya berat sebesar 5.000 dan biaya cake sebesar 17.000 serta biaya tenaga kerja sebesar 3.000 untuk per produk yang dihasilkan. Lalu kita buat komen lagi untuk harga jual produk. Harga jual per produk ini ada harga donat dan juga harga cake. Donat sendiri dijual 8.000 per produk dan cake nya itu 30.000. Selanjutnya kita menghitung total biaya produksi, total pendapatan, dan laba bersih. Sebelum menghitung total biaya produksi, kita harus menentukan berapa banyak produk yang akan kita produksi. Nah, untuk itu kita dapat menggunakan fungsi input untuk menginput atau memasukkan data jumlah produk yang ingin kita produksi. Nah, berarti kita ketik jumlah donat sama dengan, kita masukkan fungsi input, kurung buka, kurung tutup, tanda petik tunggal, banyak donat yang ingin kita produksi. Juga dengan jumlah cake. Nah, setelah menentukan jumlah produksi, baru kita dapat menghitung total biaya produksi, total pendapatan, dan juga laba bersih. Nah, langsung aja untuk total biaya donat itu didapatkan dari biaya bahan donat. Ini bisa di-copy, dengan donat dikali dengan jumlah donat, copy, ditambah biaya tenaga kerja, diganti dengan jumlah donat. Untuk penamaan variabel ini harus sama dengan yang ada di sini. Karena kalau tidak sama nanti akan terjadi error. Sama juga dengan total biaya cake
Nah, setelah ketahui total biaya donat dan total keseluruhan biaya cake, maka kita dapat mencari total biaya produksi dari kedua produk. Total biaya produksi berarti sama dengan total biaya donat ditambah dengan total biaya cake. Nanti aja agar sama. Selanjutnya kita hitung untuk total pendapatan. Total pendapatan sendiri ini didapat dari harga jual donat dikali dengan jumlah donat tambah harga jual cake dikali dengan jumlah cake. Lalu kita tentukan untuk laba kotor yang didapat. Nah, laba kotor ini didapat dari total pendapatan dikurangi dengan total biaya produksi. Lalu untuk pajaknya sendiri kan tadi udah ditetapkan kan di studi kasusnya, jadi dituliskan 10% atau 0,10. Jadi untuk laba bersih sama dengan laba kotor dikali dengan 1 min pajak. Selanjutnya kita bikin untuk tampilan dari outputnya. Contoh menampilkan rincian. Cara menampilkan rincian. Untuk menampilkan rincian ini kita dapat menggunakan fungsi DSP dan juga fprintf. Kita bikin untuk pembatasnya agar hasil outputnya nanti terlihat rapi. Bisa kita pakai fungsi DISP kurung buka kurung tutup tanda petik 1. Kita kasih sama dengan disesuaikan aja DISP lagi. Ini untuk membuat judul. Isi judul ukur Sweet Bakers. Lalu kita copy yang bagian ini. Kita aja garis sama. Terus kita tulis lagi fungsi DSP ditutup untuk total biaya produksi. Nah, ini boleh mengandung spasi karena ini merupakan string, bukan variabel. Dan untuk bagian sini kita ambil dari sini. Ini juga harus disesuaikan ya, karena kalau enggak nanti juga dapat error. Diganti dengan total pendapatan.
dengan total pendapatan ini dengan label kotor. Ya, ini memakai fungsi F print F. Nah, fungsi F print F sendiri ini em, digunakan untuk menampilkan output pada command window. Tapi fungsi F print F ini sendiri juga hampir sama dengan fungsi DISP. Namun kalau fungsi F print F ini dapat memanggil suatu data hanya dengan menuliskan nama variabelnya saja. Nah, ini kan nama variabel. Sedangkan kalau di fungsi DISP ini enggak pakai nama variabel. Juga fungsi F print F. Terus fungsi F untuk pajak. Pajaknya tadi kan udah ditetapin ya. Pajaknya sebesar 10%. Ya, sama. Ini dengan bersih. Yang dapat yang juga diganti. Kita kok seperti ini. Ini kita bisa um, atur biar nanti hasilnya bagus ya. Itu kelihatan rapi. Ketika sudah selesai semua, kita ke menu debug, pilih save and run. Untuk nama ini juga nggak boleh pakai spasi. Kita kasih nama graf nggak boleh besar. Terus kita simpan dan langsung diarahkan ke command window. Nah, ini merupakan tampilan dari output yang kita dapatkan setelah melakukan running program. Nah, di sini kita disuruh untuk menginput atau memasukkan berapa banyak donat yang ingin diproduksi. Nah, sesuai dengan studi kasus, banyak donat yang ingin diproduksi kan sebanyak 50. Terus biaya kit yang ingin diproduksi sebanyak 40. Nah, jadi nanti outputnya akan seperti ini. Ini kan judul yang kita bikin tadi. Tuh, total biaya produksinya sendiri itu sebesar 1.200.000 rupiah. Terus total pendapatan 1.600.000 rupiah dan laba kotornya diperoleh 400.000 rupiah. Namun dikenai pajak 10% sehingga laba bersih yang didapat dari toko Sweet Bakers ini ada 360.000 rupiah. Sekian pemaparan materi dari modul 2. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.